warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Gimana kabarnya untuk sekalian? Alhamdulillah, biasa Allah. Kita manfaatkan untuk mengkaji bersama, menghayati tentang masa kejayaan Islam atau masa keemasan Islam, yang mana pada saat Rasulullah SAW diutus, beliau mendapatkan Al-Quranul Karim. Ayat-ayat pertama yang turun adalah tentang masalah ilmu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ayat-ayat yang lainnya diantaranya adalah surah Ali Imran 140 ya. Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nutawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Waliya'lamallahu alladziina amanu, supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman, wa yattakhidha minkum syuhada, dan menjadikan sebagian di antara kalian adalah sebagai para saksi atau para syuhada. Wallahu la yuhibbul dzalimin, dan Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini memberikan kesimpulan kepada kita, di antaranya ada sunnatut tadawul atau sunnah pergiliran kepemimpinan. Jadi sunnah rabbaniyah, ketentuan Allah itu banyak yang terjadi untuk alam raya. Ada sunnatul akhri bil asbab, yaitu ketentuan sebab akibat. Ketika kita melakukan A akan berdampak B, ada akibatnya. Itu adalah sunnah rabbaniyah. Ada sunnatul tadafu atau sunnah pertarungan antara hak dan batil. Pasti sejak zaman dahulu sampai akhir zaman itu pertarungan antara hak dan batil terus berlanjut. Nah, diantaranya ada sunnatul tadawul, sunnah pergiliran kepemimpinan. Kadangkala yang memimpin itu adalah dulu, kalau pada saat Bani Israel itu sebagai pemimpin dunia. Para nabi dan rasul itu diutus dari Bani Israel. Israel itu adalah nama lain, gelar untuk Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu memiliki panggilan alias nama lain adalah Israel. Isra adalah artinya hamba, abdu, El adalah Allah. Jadi Israel artinya adalah hamba Allah. Israel ini memiliki 12 anak, di antaranya ada Nabi Yusuf, ada Benyamin, ada Lawi, dan ada yang lainnya. Lawi itulah kakeknya Nabi Musa. Nabi Musa itulah yang diutus kepada Bani Israel ya, yang turun-menurun sampai Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai terakhir keturunannya adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi itulah pergiliran kepemimpinan umat yang berlanjut sampai dengan masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Lanjut. Inilah ringkasan sejarah umat Islam. Ada 5 periode kepemimpinan yang ini adalah merupakan nubuat atau prediksi kenabian, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau wa mayantiqu anil hawa, tidak pernah menyampaikan sesuatu dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain itu adalah merupakan wahyu yang disampaikan Allah Ta'ala. Beliau sampaikan ulang kepada kita, kepada umatnya. Maka dalam hadis ini hadis riwayat dari Imam Ahmad, takunun nubuwatu fikum masyaallah, terjadilah fase atau masa kenabian di antara kalian
sesuai dengan yang Allah kehendak antakuna. Tsumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha. Kemudian masa kenabian ini berakhir sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah masa kenabian yang sudah tidak akan mungkin terulang lagi. Yang kedua adalah summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Ini periode yang kedua, kekhilafahan. Jadi kalau khalifah itu manusianya ya, orangnya. Khalifah itu pasti laki-laki ya, tidak boleh khalifah perempuan. Jadi kalau ini intermezzo ketika kita sholat tarawih ya, ada apa-apa supaya kita tidak lupa rakaatnya, harusnya al khalifatul awal Abu Bakar ya, bukan al khalifatul ula. Biasanya kalau yang tidak paham bahasa Arab disifati al khalifatul ula, yang benar al khalifatul awal walaupun ada taknya, tapi bukan menunjukkan perempuan ya. Ini laki-laki, al khalifatul awal, al khalifatul tsani. Yang mendapatkan julukan Amirul Mukminin itu baru mulai Umar bin Khattab. Abu Bakar belum dipanggil dengan Amirul Mukminin. Nah, itu pun juga salah yang biasanya disebut Bilalnya ya, ataupun yang mengaba-aba saat tarawih itu hanya intermezzo ya. Jadi al-khilafah al-minhajin nubuwah inilah periode al-khilafah ar-rasyidah. Al-khalifah itu manusianya, al-khilafah itu isim masdarnya, artinya kekhalifahan. Kalau al-khulafa itu jamak daripada al-khalifah. Al-khulafa ar-rasyidun. Nah, biasanya agak susah terus khulafa ar-rasyidin. Harusnya yang benar adalah al-khulafa ar-rasyidun. Kalau al-khilafah ar-rasyidah, kekhalifahan ar-rasyidah artinya yang lurus, nah, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, itu adalah masa khilafah khulafa ar-rasyidin. Fatakunu masyaallahu an takuna, maka masa tersebut sesuai dengan kehendak Allah, antakuna tsumma yarfa'uha, kemudian Allah menghilangkan, mengakhiri masa tersebut idza sya'allah, sesuai dengan kehendak Allah, an yarfa'aha, untuk diangkatnya. Masa ketiga adalah tsumma takunu mulkan 'adhan. Kemudian masa ketiga adalah masa raja atau penguasa yang menggigit ini, raja-raja yang menggigit. Sama saja, fayakunu masyaallahu an yakuna tsumma yarfa'uha idza syaa'a an yarfa'aha. Jadi masa ketiga ini sesuai dengan kehendak Allah, raja-raja yang menggigit. Artinya adalah modelnya, sistemnya adalah sama, sistem kekhalifahan, tetapi bukan rasyidah lagi. Kalau bedanya khulafa rasyidin itu dipilih secara demokratis. Kalau al-khilafah ba'da ar-rasyidah, setelah kekhalifahan ar-rasyidin itu dipilih secara monarkis, secara turun-menurun. Nah, itu bedanya ya. Dan juga ada tipe-tipe yang berbeda akhlaknya dan lain-lain. Jadi kekhalifahan di sini disebut mulkan 'adhan, raja yang menggigit. Sampai kita sekarang ini pada periode yang keempat, yaitu mulkan jabariyah, raja yang diktator, memaksakan kehendak. Nah, ini juga sampai masa nanti terulang al-khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi masa kekhalifahan berdasarkan manhaj kenabian kembali ke masa yang kedua. Kalau masa yang pertama tidak mungkin terulang lagi, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang ada adalah kembali al-khilafah al-minhajin nubuwah, yang para ulama berbeda pendapat ya. Siapakah yang disebut al-khalifah al-minhajin nubuwah? Pendapat yang kuat adalah al-imamul mahdi, yaitu memiliki julukan panggilan al-imamul mahdi. Nama aslinya sama dengan Nabi Muhammad, ayahnya juga nama ayahnya Nabi Muhammad. Jadi Muhammad ibnu Abdillah. Beliaulah yang nanti
menjadi keturunannya, salah satu dari keturunan Ahlul Bait Bani Hashim, dan beliau nanti dibaiat di Multazam, di samping Ka'bah. Itu memerintah pada akhir nanti ya. Yang berikutnya ada Isa, ada Dajjal, itu adalah nanti ya. Kita sudah wafat, meninggal semuanya. Berikutnya. Nah, inilah keterangannya 5 fase tersebut. Jadi ilustrasi ini adalah diambilkan dari hadits Nabawi, yaitu an-nubuwah ya, fase kenabian zaman Rasulullah SAW, yaitu sampai dengan tahun 11 Hijriah itu. Kemudian Khulafaur Rasyidin, ini adalah mulai zaman Abu Bakar sampai dengan Ali. Setelah Ali itu adalah sebenarnya Hasan, diturunkan kepada Hasan bin Ali, tetapi hanya berlangsung selama setengah tahun saja, jadi 6 bulan saja, sangat sebentar ya. Kemudian beralih ke Al-Khilafah Mulkan Adhan tadi, yaitu zaman kekhalifahan Abbasiyah, Umayyah dan Abbasiyah masuk ke periode ketiga ini. Kemudian kita sekarang di sini, yaitu Mulkan Jabariyah, zaman yang penuh dengan fitnah, dipimpin oleh para penguasa yang dolim atau yang diktator, dan nanti adalah kembali kepada Al-Khilafah al-Minhajun Nubuwah, yaitu periode Al-Mahdi ya. Lanjut. Baik, kemudian ada hadis sebagai berita gembira kepada kita bahwa setiap 100 tahun, 1 abad, itu ada yang namanya mujaddid atau pembaharu. Pembaharu di sini bukan pelaku bid'ah ya, bukan baru dalam hal yang buruk, bukan ya. Tapi maksudnya pembaharu adalah umat saat itu banyak yang melakukan penyimpangan ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Islam, kemudian diberikan dakwah oleh pembaharu ini sehingga kembali ya, membaharukan maksudnya kembali kepada agama Islam, Al-Quran dan Sunnah. Disampaikan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini setiap awal 100 tahun seorang mujaddid, pembaharu agama. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Imam Ibnu Katsir memberikan komentar terkait dengan hadis ini. Beliau mengatakan begini, faqala jama'atun min ahli ilm, ada sekelompok ulama, di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang diceritakan oleh Ibnul Jauzi wa khairu dan yang lainnya, inna Umar bin Abdul Aziz kana ala ra'sil mi'ah al-ula. Sesungguhnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu adalah mujaddid abad pertama. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah di antara kekhalifahan Bani Umayyah yang mana beliau banyak melakukan perubahan ke arah yang positif. Masa keemasannya Bani Umayyah adalah masa yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, yang sebenarnya beliau ini bukan putra mahkota, bukan anak, tapi menantu dari ayahnya, yaitu Abdul Malik bin Marwan, yang mana saat itu kondisi negara perlu untuk diselamatkan. Maksudnya harus ada pemimpin yang memiliki kapasitas dan kredibilitas, itu ada pada Umar bin Abdul Aziz, dan ternyata beliau mampu dalam masa kekhalifahan yang hanya sebentar, hanya sekitar 2 tahun 5 bulan, itu sudah menjadikan masyarakat makmur. Ketika beliau menyuruh untuk pendataan siapa di antara rakyat yang berhak untuk menerima zakat, silakan lapor. Ternyata tidak ada satupun masyarakat yang mendaftarkan. Sebabnya mungkin karena
betul-betul mereka sudah mampu, bukan menjadi mustahik, atau mungkin ada sifat ifah, gengsi yang positif, tidak mau dianggap miskin, maka saat itu harta terkumpul diekspor ya. Negara masyarakat sudah tidak butuh, maka diekspor ke luar negeri zakatnya ya. Di dalam negeri sudah tidak butuh lagi. Baik, itulah kurang lebihnya ya. Kemudian, nah ini ada hadis yang menjadi berita gembira untuk kita semua ya. Layak blugonna hadan, sesungguhnya Islam akan mencapai hadal amr ma balaghal lail wan nahar. Islam ini akan mencapai wilayah yang dicapai siang dan malam, artinya seluruh dunia. Wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din. Dan tidaklah Allah membiarkan satu rumah yang kondisinya bagus mewah, tentunya pemiliknya adalah orang kaya, maupun rumah yang sederhana, pemiliknya adalah orang yang sederhana, kecuali akan memasukkan agama ini ke dalamnya. Artinya tidak ada satu rumah pun yang tidak menerima dakwah Islam. Itu prediksi beliau, prediksi kenabian yang saat itu ya masih terbatas. Islam pada saat dipimpin Rasulullah hanya terbatas di semenanjung Arab. Ya, kemudian prediksi beliau akan terus tersebar ya. Maka dengan memuliakan orang yang mulia atau dengan menghinakan orang yang hina. Mulia karena dimuliakan Allah disebabkan keislamannya, dan hina karena dihinakan Allah disebabkan oleh kekafirannya. Ini sampai sini ya. Kemudian ini tidak diartikan. Wa kana Tamim ad-Dari, ini perawi dari sahabat, yaqulu, berkomentar, qad araftu dzalika fi ahli baiti. Saya menyaksikan kejadian orang yang dimuliakan oleh Islam karena taat keislamannya, maka kehidupannya menjadi bahagia, menjadi mulia. Kebalikannya, orang yang ahlul maksiat menjadi hina, itu disaksikan oleh Tamim ad-Dari pada ahlul baitnya, kepada keluarga besarnya. Laqad asaba man aslama minhum al-khair wa syaraf wal izzah. Nah, sungguh telah menimpa kepada orang yang masuk Islam kebaikan, kemuliaan, kemudian kehormatan itu didapatkan. Walaqad asaba man kana minhum kafiran adulla wasighara wal jizyah. Orang yang kafir maka ditimpa kehinaan, kemudian juga kefakiran dan juga kemelaratannya. Itu disaksikan oleh Tamim ad-Dari. Nah, ini ya, ini juga hadis penting. Hadis inilah yang menjadi inspirasi bendera kita yang warnanya merah putih. Kita sekarang berada di hari santri ya, 22 Oktober memperingati resolusi jihad. Nah, waktunya kita untuk merefleksikan ya, bagaimana bendera kita yang diambil sumbernya dari sini. Ada yang tahu penemu ide bendera merah putih? Ulama siapa namanya? Ayo. Ulama siapa namanya? Dari marga Al-Jufri. Kalau tidak salah Habib Idrus Al-Jufri ya, nanti kita cek. Beliau dari Palu sana ya, keturunan Hadramaut. Innallaha zuya atau zawiya liyal ardo, sesungguhnya Allah memperlihatkan bumi kepadaku. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat bagian timurnya dan bagian baratnya. Wa inna ummati sayabluhu mulkuha ma zuwiya li minha, dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai semua wilayah yang aku diperlihatkan tersebut. Wa utitul kanzaini, dan aku diberikan dua perbendaharaan, al-ahmar wal abyad, yaitu merah dan putih. Nah, itulah yang memberikan inspirasi kepada bangsa kita menjadikan simbol atau bendera kita merah putih ini ya, hadis riwayat Muslim. Apa yang dimaksud dengan merah putih?
Kata para ulama, merah itu adalah emas, putih adalah perak. Kemudian merah itu adalah bangsa Romawi, putih adalah bangsa Persia. Jadi bangsa Persia yang putih-putih, Romawi itu merah-merah. Romawi itu kalau dulu Bizantium ya, itu adalah Romawi Timur, yang Romawi Barat ya di Roma itu simbolnya merah, sehingga sampai sekarang orang Turki ya benderanya warna merah ya. Jadi itulah simbol. Maksudnya apa? Dua negara yang disebut negara superpower dulu, sebelum ini ada dua superpower di dunia, Amerika dan Uni Soviet. Ternyata Uni Soviet sudah pecah ya, ada sebagiannya Rusia yang besar itu. Nah, sekarang superpowernya berpindah, Amerika dan Cina ya. Asing dan asing gitu yang ya, menjadi dilematis ya bagi kita. Jadi inilah artinya pada saat itu Rasulullah diberikan berita gembira oleh Allah, dua negara adidaya itu ditaklukkan oleh Islam. Persia ditaklukkan dan Romawi juga ditaklukkan. Nah, itulah berita gembira untuk kita semuanya. Berikutnya adalah ini urutan khalifah, yaitu yang pertama Khilafah Rasyidah, pusat ibu kotanya di Madinah selama kurang lebih 30 tahun. Kemudian Khilafah Bani Umayyah itu di Syria, yaitu tepatnya di Damaskus. Ini kurang lebih 90 tahun. Memang kalau kita lihat beberapa referensi ada perbedaan jumlah, angka, tahun itu nggak ada masalah ya. Jadi kita nggak perlu mempersoalkan tentang validasi tahunnya ya. Yang penting hikmah pelajaran di balik masing-masing apa. Setelah kalah dari Abbasiyah, sebenarnya mereka mendirikan khilafah di Kurtuba atau di Cordova, di Andalusia atau di Spanyol. Kemudian yang ketiga adalah khilafah Bani Abbasiyah, pusatnya di Baghdad. Ini lebih lama, 446 tahun. Kemudian kekhalifahan terakhir itu khilafah Utsmaniyah di Turki yang jatuh pada 1924. Jadi 2024 itu adalah 100 tahun masa mengenang jatuhnya kekhalifahan. Ini kekhalifahan ini dihapus oleh Mustafa Kamal Atatürk ya, pada saat itu yang disebut sebagai bapak sekuler dunia. Inilah khilafah Bani Umayyah, kita baca sekilas ya, karena titik poinnya bukan di sini. Adalah kekhalifahan Islam yang pertama setelah masa kekhalifahan Rasyidin, yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, beribu kota di Damaskus, serta dari tahun 756 sampai 929 Emirat Cordoba atau Imarah Kurtuba dilanjutkan menjadi Khalifah Kurtuba sampai 1031. Jadi lebih lama di Andalus daripada di Damaskusnya. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Syams. Umayyah bin Abu Syams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah. Ini khalifah pertama bin Abi Sufyan, atau kadang-kadang disebut Muawiyah I, karena ada Muawiyah yang kedua nanti. Inilah nama-nama khalifah, kita ketahui sekilas saja. Ini pendirinya Muawiyah. Yang kita sebutkan tadi adalah Sultan atau Khalifah yang ke-8, Umar bin Abdul Aziz. Ini hanya memerintah 99 sampai 101 Hijriah saja ya, kurang lebih 2 tahunan, lebih 5 bulan itu. Kemudian terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Jadi ini Sulaiman bin Abdul Malik, ini adalah mertuanya ya, mertua daripada Umar bin Abdul Aziz. Ada seorang ulama ya yang mepet terus memberikan lobby kepada Sulaiman sebelum mengangkat ini sebagai khalifah pelanjut daripada beliau. Nah, inilah peninggalan, di antara peninggalan
atau warisan dari Bani Umayyah, Masjid Agung Suriah, Masjid Jami Damaskus. Ini adalah bukti eksistensi daripada khilafah Bani Umayyah. Kemudian ini peninggalan di Cordoba, Masjid Agung, dan juga ini adalah istana Al-Hamra yang ada di Granada. Jadi tragis pada saat kisah bagaimana kaum muslimin dikalahkan oleh para kerajaan Kristen yang ada di Eropa. Mereka menaklukkan khilafah Bani Umayyah di Cordoba ini. Jadi, sampai terusir mereka, apakah masuk Kristen ataukah dibunuh, ataukah mereka harus keluar. Ada sebagian yang milih keluar negeri, jadi terusir dari kampung halamannya. Ini adalah kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah, adalah kekhalifahan kedua Islam, maksudnya setelah Khulafaur Rasyidin ya, yang pusatnya di Baghdad, dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalus. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi ini adalah masih keturunan Al-Abbas, putranya beliau yang terkenal adalah Abdullah bin Abbas. Terus ya, itu adalah dari sini kakek buyutnya. Oleh karena itu mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim, termasuk Ahlul Bait. Berkuasa mulai 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Berkembang selama 3 abad lebih, tapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki yang sebelumnya merupakan bagian dari tentara kekhalifahan yang mereka bentuk dan dikenal dengan nama Mamluk. Mamluk adalah yang dipimpin. Selama 150 tahun mengambil kekuasaan, memintas Iran, kekhalifahan Al-Paksa untuk menyerahkan, dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepada dinasti-dinasti setempat yang sering disebut Amir atau Sultan. Menyerahkan Andalus kepada keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri, Maghrib dan Ifriqiya atau Afrika kepada Aghlabiyah dan Fatimiyah. Kejatuhan totalnya pada tahun 1258 disebabkan serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad dan tidak menyisakan sedikit pun dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad. Kekhalifahan Bani Abbasiyah berlanjut di Kairo mulai tahun 1261 di bawah naungan Kesultanan Mamluk Mesir. Kekhalifahan di Kairo ini berakhir ketika Mesir ditaklukkan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1517 dan gelar khalifah diklaim oleh dinasti Utsmaniyah Turki. Nanti bisa dibaca bagaimana tragisnya ketika Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan tersebut. Perpustakaan yang ada di Baghdad yang sangat besar nanti diantaranya adalah Baitul Hikmah. Buku-bukunya diambil semua, sebagian dilemparkan ke sungai, namanya Sungai Dajlah. Itu diberitakan air sungai yang harusnya jernih itu menjadi hitam pekat oleh tinta-tinta, karena saat dulu kan ditulis asli, buku-buku ditulis asli itu dilemparkan ke sana, sebagian dibawa ke Eropa sana. Itulah nasib tragis jatuhnya khilafah Bani Abbasiyah. Inilah nama-namanya pendirinya ini, Abul Abbas As-Safaini. Ini hanya sebagian yang belum berakhir. Di antara khalifah yang memimpin khilafah Bani Abbasiyah terkenal ini adalah khalifah yang kelima ini, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Biasanya kalau kisah ya Harun Ar-Rasyid itu ada
anekdotnya Abu Nawas ya. Ada yang fakta, ada yang fiktif ya. Tapi untuk hiburan nggak apa-apa, sekedar untuk hiburan saja. Nah, apakah benar? Allahu a'lam. Jadi inilah periodisasi sejarah pendidikan Islam yang kalau klasifikasi tadi kan berdasarkan masa kepemimpinan ya. Kalau ini adalah periodisasi berdasarkan sejarah pendidikan. Yang pertama yaitu masa pembinaan pendidikan Islam sejak Rasul SAW diutus. Ada dua fase dakwah beliau, yaitu di Mekah dan di Madinah. Berakhir tahun 11 Hijriah wafatnya beliau. Kedua adalah masa pertumbuhan pendidikan Islam, dimulai sejak beliau wafat hingga Bani Umayyah. Ini terbagi dua periode, yaitu periode Khulafa Ar-Rasyidin, kemudian sampai periode Umayyah. Dan yang ketiga yang menjadi titik tekan pembahasan kita ini adalah masa kejayaan pendidikan Islam, diawali sejak berdirinya Daulah Bani Abbasiyah sampai jatuhnya Baghdad pada tahun 1250 Masehi. Dan masa keempat adalah masa kemunduran pendidikan Islam, ditandai saat Baghdad dihancurkan Hulaguhan sampai wilayah Mesir di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah masa pembaharuan, diawali sejak Mesir dikuasai oleh Napoleon sampai dengan masa modern sekarang ini. Jadi kita akan membahas kepada poin yang ketiga, yaitu masa kejayaan pendidikan Islam. Keemasan adalah pada saat ini ya. Yaitu pada periode ketiga pendidikan Islam mengalami masa kejayaan. Masa kejayaan ini di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah. Masa ini ditandai dengan berkembang pesatnya lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun informal. Bermunculannya lembaga-lembaga pendidikan ini mendominasi dalam dunia Islam, sehingga mempengaruhi pola hidup dan budaya masyarakat Islam. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya Islam pada masa kejayaan Islam mengungguli dan bahkan mempengaruhi peradaban dunia. Wilayah kekuasaan Islam menjadi pusat-pusat pendidikan yang diminati bahkan oleh kalangan, bukan oleh kalangan Islam sendiri, tapi juga dari kalangan non-muslim. Mereka berbondong-bondong untuk juga belajar di dunia Islam saat itu. Khalifah Harun Ar-Rasyid yang merupakan khalifah ketujuh Daulah Bani Abbasiyah, pada masa pemerintahannya ini pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan. Masa-masa kepemimpinan beliau sangat memberi motivasi dan perhatian penuh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Namun Harun Ar-Rasyid ini merupakan seorang yang cerdas dan mencintai ilmu pengetahuan. Negara di bawah kendalinya aman, tentram, makmur, damai dengan dukungan sarana dan prasarana pembangunan, sehingga dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan. Kurang lebih ini profil singkat beliau ya. Beliau ini profilnya tampan ya, tinggi, besar dan juga putih. Kurang lebih seperti itu. Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ahli sejarah, menyampaikan dalam kitab Tarikhul Baghdad, sebagian sahabat Harun bercerita bahwa kelebihan Harun Ar-Rasyid ini amaliyahnya luar biasa. Beliau setiap harinya sholat sebanyak 100 rakaat, sholat sunnah. Kalau sholat wajib pasti ya, ditambah sholat sunnah 100 rakaat. Hal itu dilakukan dengan istiqomah sampai wafatnya, kecuali ada sebab yang menghalanginya. Beliau bersedekah mendermakan setiap harinya itu 1000 dirham tiap hari ya, insya Allah. Apabila beliau menunaikan haji, turut serta bersamanya 100 ahli fikih, para fuqaha, para ulama dan anak-anak mereka. Keluarganya diajak juga sebagai wujud takzimnya
kepada para ahlul ilm, para fuqaha. Kalau beliau tidak berhalangan haji, tidak berangkat ke Mekah, beliau memberangkatkan haji 300 orang dengan bekal baju besi, kiswah dan lainnya. Perbekalannya dimodali oleh Harun ar-Rasyid, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi inilah sosok khalifah yang adil, yang sangat konsen di bidang ilmu pengetahuan. Beliau ini diantara kebijakannya adalah, ya bukan hanya beliau tapi juga khalifah yang lain, menggratiskan biaya pendidikan. Jadi diantara kemajuan pendidikan pada saat itu, siswa-siswi yang menuntut ilmu itu gratis, tidak ada SPP-nya. Dari mana biayanya? Dari wakaf-wakaf. Apakah dari Baitul Mal, apakah dari para muhsinin donatur, itu dikelola oleh negara secara profesional, itu yang digunakan untuk membiayai pendidikan. Dan seperti itu masih sangat sekarang berlangsung ya, yaitu di Al-Azhar misalnya. Walaupun Mesir seperti itu negaranya yang kurang lebih adalah seperti kita, bukan negara yang dalam kategori maju ya, tetapi pendidikannya maju. Itu pendidikannya gratis. Kalau kita kuliah di sana hanya membayar biaya hidup saja, rumah, kontrak atau kos, atau untuk biaya makan. Kalau pendidikannya gratis. Begitu pula di Saudi, apalagi di Saudi pendidikannya gratis, kemudian ada asramanya dan ada mukafaahnya, ada uang sakunya. Nah, jadi kalau ada di antara saudara-saudara antum, adik-adik atau siapa yang mau belajar Islam secara lebih mendalam di sana, di pusatnya sana ya. Dan beliau ini juga sangat komunikatif ya dengan para orang tua. Di antara kelebihannya adalah memberikan peran orang tua untuk memikirkan di bidang pendidikan. Nah, banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan pada kekhalifahan Bani Abbasiyah. Di antaranya adalah Kutab. Kutab ini adalah semacam, kalau di kita ya seperti TPQ, TPA ya, yang sekarang sudah banyak diadopsi juga oleh sebagian lembaga kita di Indonesia ya. Jadi Kutab ini ada sebelum Islam. Kutab merupakan lembaga pendidikan dasar, kurikulum sesuai makna kata dasar kataba yang berarti menulis atau tempat menulis. Lembaga ini tetap menjadi lembaga awal dalam pendidikan Islam pada akhir abad pertama Hijriah. Kutab selain mengajarkan menulis dan membaca, maka ditambahkan dengan pembelajaran membaca Al-Quran dan serta pokok ajaran Islam tentang tauhid, akidah dan akhlak. Yang kedua, lembaga pendidikan yang berada di lingkungan istana, yaitu dilaksanakan di istana. Orang tua murid membuat rencana pelajaran yang selaras dengan anaknya. Guru yang mengajar disebut mu'addib, karena berfungsi mendidik budi pekerti dan mewariskan kecerdasan serta pengetahuan. Pendidikan ini bertujuan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin yang berakhlak. Ada juga rumah-rumah para ulama yang mereka ini membuka ya semacam halakoh-halakoh tapi khusus di rumahnya. Jadi para ulama yang ahli di bidangnya masing-masing, rumahnya dipakai untuk mengajarkan kepada murid-muridnya sebagai tempat belajar pengembangan ilmu pengetahuan. Di antaranya ada rumah Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali, Ibnu Muhammad, kemudian Ya'qub Ibnu Kilib dan yang lain-lain. Ini adalah bagian di antara para ulama kita. Dan ada juga yang namanya majelis kesusastraan. Khalifah melakukan majelis khusus yang dikenal dengan istilah majelis kesusastraan. Majelis ini dilaksanakan di istana untuk membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Pada masa kekuasaan Khalifah Harun ar-Rasyid, majelis ini berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan keterlibatan langsung Khalifah karena kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Ulama-ulama yang terkenal memanfaatkan majelis ini untuk berdiskusi. Antara lain ada Sibawayh. Sibawayh ini adalah
merupakan tokoh bapak nahwu ya, tata bahasa Arab, Al-Kisai, Yahya bin Khalid Al-Barmaki dan lain-lain. Kemudian ada lagi toko-toko kitab, toko-toko buku. Di samping menjual buku, juga di sana ada tempat untuk berdiskusi. Mungkin kalau sekarang mirip apotek lah ya. Apotek di samping jualan obat ada praktek dokternya. Jadi langsung all in ya. Toko buku di samping menjual buku juga menyediakan tempat khusus untuk halaqah, untuk berdiskusi dan lain-lain. Kemudian badiah. Badiah ini adalah artinya pedalaman-pedalaman. Masyarakat yang hidup di pedalaman ini bahasa Arabnya masih murni. Oleh karena itulah hikmah Rasulullah SAW, beliau setelah lahir itu dikirim ke badiah, ke pelosok pedalaman. Karena kalau di perkotaan itu bahasa Arabnya lingkungan sudah ada polusi dan keramaian ya, agak bising. Maka dikirim ke pedalaman, disusui di pedalaman supaya bahasa Arabnya terjaga, lingkungannya terjaga. Nah, sampai pada saat itu juga badiah memiliki peran ya, untuk menjaga lingkungan yang kondusif. Kemudian ada juga rumah sakit yang disebut dengan Bimaristan. Ini didirikan juga pada masa Harun ar-Rasyid. Ada lembaga perpustakaan ya, yang mana ini memiliki peran yang sangat penting ya. Lembaga perpustakaan yang sangat terkenal pada masa Harun ar-Rasyid ini beliau dirikan, namanya Khizanatul Hikmah, yang kemudian berkembang menjadi Baitul Hikmah. Ada yang menyebutkan kurang lebih luasnya itu sampai dengan 10 hektar. Luas ya, luar biasa. Ada juga Madrasah Nizamiyah. Jadi Madrasah Nizamiyah ini terkenal. Nizamul Mulk, Perdana Menteri Saljuk pada tahun 1065 sampai 1067 merupakan pendiri Madrasah Nizamiyah. Pada tiap kota kekuasaannya ia mendirikan satu madrasah besar, diantaranya di Baghdad. Nah, termasuk Imam Ghazali itu pernah menjadi salah satu dekannya lah kalau bahasa kita sekarang ya di sana. Tapi akhirnya beliau mundur ya dan menjadi seorang sufi. Kemudian pendirian Madrasah Nizamiyah merupakan rintisan lembaga pendidikan formal yang itu sebagai cikal bakal sebagai kampus sekarang ini ya. Kemudian ada Madrasah Nuruddin Zanki. Kita percepat. Ada perguruan tinggi Baitul Hikmah di Baghdad. Jadi awalnya adalah perpustakaan, kemudian berkembang menjadi perguruan tinggi. Ada Darul Ilmi di Kairo. Nah, termasuk ini Al-Azhar yang eksis sampai sekarang ini. Itu telah berdiri ya, sangat lama dan sampai sekarang eksis. Ada Universitas Cordoba di Spanyol pada Khilafah Bani Umayyah di Spanyol, di Andalus. Nah, berikut ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan bukti kejayaan pendidikan Islam saat itu. Ada banyak sekali ilmu-ilmu yang berkembang, bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu pengetahuan umum berkembang. Yang utama adalah ilmu tafsir. Banyak sekali para ulama tafsir, baik itu tafsir bil ma'thur, tafsir dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan perkataan sahabat dengan bahasa Arab, atau tafsir bil ra'yi, itu berkembang pada saat itu. Ada juga ilmu hadis, penghimpunan hadis yang sahih dari yang dhaif. Ada Imam Malik, beliau inilah ulama yang menyusun kitab hadis pertama-tama yang dinamakan Al-Muwatta. Kemudian ada Imam Bukhari dengan kitab sahihnya, ada Imam Muslim dengan kitab sahihnya, kemudian disusul oleh ulama-ulama yang lain. Kemudian berkembang ilmu fikih. 4 mazhab fikih yang menjadi rujukan umat Islam seluruh dunia itu berkembang, tumbuh dan berkembang pada Khilafah Bani Abbasiyah ini. Yaitu yang pertama mulai dari mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki yang dirintis oleh Imam Malik bin Anas, kemudian mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ini pada periode keemasan. Ilmu qiraat
Qiraat maksudnya adalah bacaan Al-Quran ya, yang versi macam-macam yang sampai kepada kita itu adalah salah satu qiraat. Imam Asim itu sampai kepada kita, yang lain-lain masih banyak. Kemudian ada ilmu usul fikih, itu juga berkembang ya, sebagai pokok-pokok. Kalau kita mau memahami fikih, maka harus paham ilmu usul fikih. Di antaranya ulama yang terkenal adalah Abu Bakar Asy-Syazi atau Al-Walid ya, kemudian Al-Walid Al-Baji, kemudian Imam Syafi'i juga sebagai penyusun kitab fikih, usul fikih yang pertama, yaitu kitab Ar-Risalah. Al-Ghazali juga sama, beliau juga ahli dalam bidang usul fikih. Dan ada ilmu tasawuf, yaitu dari sisi sufi ya, yang menitik beratkan kepada sisi kerohanian. Ada ilmu kalam, ini mirip seperti ilmu akidah, tapi pembicaraan terkait dengan pendapat-pendapat itu banyak sekali ya, di ilmu kalam ini. Kemudian matematika, ini disiplin ilmu pengetahuan eksak, ilmu umum. Kemudian berikutnya adalah ilmu yang terkait dengan ilmu falak, ilmu perbintangan, yang masalah hisab ya, masalah perhitungan massa itu di sini. Kemudian ilmu kimia, ada ilmu fisika, ilmu biologi yang itu dekat dengan masalah kedokteran ya. Ilmu farmasi, ilmu kedokteran. Kemudian ada ilmu pertanian dan juga ini ilmu musik yang hukumnya apa? Ini para ulama beda pendapat, khilafiyah. Tapi saya cenderung kepada yang memubahkan selama tidak mengandung unsur khamr, tidak ada unsur perzinahan ya. Kalau ada unsur itunya, yang namanya ma'azif ya, pada zaman dulu itu identik. Kenapa? Musik pada saat dulu dilarang karena pertunjukan musik dulu identik dengan dua hal itu, dengan khamr dan perzinahan. Ada juga masalah perjudian ya, itu identik dulu ya. Jadi kalau sekarang musik religi, maka itu akan bisa menjadikan kita lebih dekat ya. Takorub maksudnya takut kepada Allah, insyaallah. Kemudian inilah faktor-faktor kemajuan peradaban Islam. Yang pertama adalah terjadinya asimilasi atau pembauran ya, bercampurnya antara bangsa Arab dan bangsa lain. Jadi karena interaksi, kita ini kalau semakin banyak bergaul dengan siapapun, insya Allah akan semakin banyak informasi dan pengetahuan, kecerdasan yang kita dapatkan ya. Akan ada banyak berita ataupun ilmu yang baru. Nah dulu bangsa Arab ini berinteraksi, berasimilasi dengan bangsa lain, dengan bangsa Persia. Mereka mengambil pelajaran dari sisi ilmu pemerintahannya, termasuk dari sisi sastra dan filsafatnya. Dari orang-orang India, orang-orang Arab mengambil ilmu kaitannya dengan masalah kedokteran, matematika, astronomi, diambil dari orang-orang India. Ada dari Yunani, diambil dari sisi filsafatnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian gencarnya gerakan penerjemahan. Saat itu mahasiswa atau para pelajar tidak dipaksa untuk menguasai bahasa asing, tapi ada tim khusus yang menerjemahkan buku-buku dari bahasa asing diterjemahkan ke bahasa Arab. Sehingga pada saat itulah orang-orang pribumi bisa mengakses ilmu yang diambil dari masyarakat asing. Nah, itu luar biasa ya, jasa yang disampaikan oleh para ulama dulu. Yang ketiga, berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri ya, dengan adanya lembaga-lembaga itu ya. Mereka independen ya. Para ulama itu pada saat itu tidak hidup di bawah kendali pemerintah. Mereka independen. Mereka punya kemandirian dalam ilmu, tidak dipaksa ya. Walaupun dalam hal ini memang ada cerita-cerita yang memang ya biasalah, pernak-pernik ya. Tapi secara umum lembaga-lembaga itu termasuk sekarang sampai sekarang yang namanya Al-Azhar, itu Syekhul Azharnya itu independen, bahkan
kepala pemerintahan, presiden atau apa itu, ya hormat kepada Syekhul Azharnya ya, atau Grand Sheikh. Yang keempat, termotivasi oleh metode berpikir filosof Yunani yang progresif. Yang kelima, adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Ada suasana saling bersaing dalam hal yang positif. Di antaranya apresiasi dari pemerintah. Kalau ada karya-karya ulama itu ditunjukkan kepada pemerintah, kemudian ditimbang hasilnya, kemudian imbalannya dikuruskan dengan emas, bayarannya itu emas, hasil karya dari para ulama. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh pemerintah kepada para ulama. Kita percepat ya, inilah sebagian nama dan tokoh para ilmuwan Islam atau Muslim ya. Ada Ibnu Khaldun yang memiliki kitab Muqaddimah, judulnya kitab Muqaddimah tapi isinya macam-macam. Beliau asal Tunisia, bidang historiografi, sosiologi dan ekonomi. Beliau mencetuskan teori pertumbuhan ekonomi. Ada Ibnu Haytham, asal Irak, bidang optik, astronomi dan matematika. Beliau adalah pendiri optik modern. Ada Ibnu Sina yang merupakan pakar di bidang kedokteran, bukunya terkenal adalah Al-Qanun fit Tibbi. Ada Al-Khwarizmi, asal Persia, bidang matematika, ada konsep aljabar dan algoritma. Ada Jabir bin Hayyan, asal Iran, bidang kimia, penemu apa ini ya, asam sulfat. Kemudian Ibnu Nafis ya, asal Damaskus, bidang medis. Kemudian Az-Zahrawi, asal Cordoba, bidang kedokteran. Insyaallah luar biasa. Ini para ulama kita. Dan mereka ini bukan hanya satu disiplin ya. Ada Ibnu Rushd namanya. Beliau itu ya ini. Jadi ini Ibnu Rushd nih, salah satunya. Ibnu Rushd ini menguasai ilmu fikih. Kitab beliau dulu saya pelajari waktu kuliah, Bidayatul Mujtahid, sekarang sudah banyak dikaji. Itu kitab perbandingan fikih 4 mazhab. Kalau kita baca itu, kita bayangkan orangnya itu syekh dan sangat mendalam dalam ilmu fikih. Ternyata beliau juga menguasai ilmu kalam, ilmu sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Ini luar biasa ya. Kalau kita ibarat komputer itu nggak bisa kita tahu harddisknya kapasitasnya berapa ya, filenya yang ada di otaknya itu ya, ilmunya luar biasa. Jadi kurang lebih inilah para ulama yang jasa-jasanya luar biasa ya. Inilah pusat perkembangan ya Daulah Abbasiyah, mulai di Hijaz ini Mekah, Madinah dan sekitarnya. Irak itu sebagai pertumbuhan ilmu-ilmu keislaman, termasuk ilmu filsafat, eksakta juga. Mesir itu pusatnya di Masjid Amr bin As, kemudian kota Fustat dan Syam. Jadi mulai dari Afrika Utara sampai dengan India, itulah pusat pemerintahan Bani Abbasiyah. Ini contoh bagaimana peninggalan Bani Abbasiyah. Kemudian, nah ini yang saya katakan tadi ya, Baitul Hikmah ini ya, Masya Allah ya, seperti stadion. Jadi luar biasa bangunannya. Perpustakaan, lembaga penerjemahan dan pusat penelitian yang didirikan pada masa Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad ini sebagai pusat intelektual dan keilmuan pada masa zaman keemasan Islam. Nah, saya kira cukup ini tentang Indonesia. Jadi teori Islam masuk Indonesia ini macam-macam ya. Yang penting alhamdulillah kita bersyukur ya. Apakah ulama yang mengantarkan ke kita itu dari Gujarat atau dari Hadramaut, itu para ulama beda ya. Kita tidak mempersoalkan masalah itu. Para ulama yang datang ke kita dengan berbagai macam latar belakangnya itu adalah ulama-ulama yang sangat mumpuni ya. Menurut riwayat juga pada saat kekhilafahan Turki Utsmaniyah itu wilayahnya sampai ke kita dan mereka mengirim ulama sampai ke tanah Jawa yang ini menjadi pusat peradaban di Indonesia.
yang dulu kita terkenal dengan berbagai macam mistiknya, dikirim ulama yang disebut dengan ahli ruqyah. Nah, ahli ruqyah mengalahkan tokoh mistik yang terpusat di Merapi sana. Dikirim namanya Syekh Subatir dari Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah sana, dan bisa mengalahkan tokoh mistik yang akhirnya bisa menguasai Jawa. Itu bisa kita baca di sejarah bab-bab tanah Jawa. Allah a'lam bishawab. Itulah yang bisa saya sampaikan. Waktu sangat terbatas. Mohon maaf atas segala khilafan. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.